Lo mau berkarya, mau bikin sesuatu tapi nggak mulai-mulai? Simak videonya sampai habis. Halo, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas tentang pengembangan diri dan produktivitas. Gua pengen share pengalaman dari gua berkarya membuat konten di sosial media, dari gua membangun akun Instagram hingga ratusan ribu followers, bikin podcast di Spotify yang sudah masuk top chart di Indonesia juga, dan sekarang sharing-sharing di YouTube. Banyak hal yang gua pelajari. Bukan berarti gue hebat, tapi banyak juga kegagalan yang gue udah jalani sehingga insight-insight inspirasi itu pengen gue share. Dan biasanya ketika kita belum mulai-mulai, banyak sekali kepercayaan yang membatasi diri kita. Yang sebetulnya itu nggak benar. False belief atau kepercayaan yang salah yang menghambat kita untuk mulai. Apakah lo juga pernah ngerasainnya atau sedang merasainnya? Mungkin lo belum mulai-mulai karena lo ngerasa nggak ada modal atau belum bisa bikin ini itu. Kalau di content creation belum bisa desain, belum bisa video, kurang percaya diri mungkin, atau minim skill, atau nggak ada yang support. Kita sama coy, gue juga ngerasain itu dulu. Ya ketika kita membangun apapun pasti kita mulai dari nol juga. Apalagi gue ketika dulu kuliah bidangnya adalah teknik elektro engineering. Apa itu? Gak ada kaitannya dengan sekarang bikin video, dengan pengembangan diri, dengan coaching, productivity. Gue gak pernah belajar itu dulu. Jadi gue juga start from zero. Apakah gue punya gear lengkap, studio mahal kayak Atta Halilintar atau kreator-kreator besar lainnya? Enggak. Apakah gue punya skill nulis dan creativity kayak Raditya Dika, Ernest Prakasa? Enggak juga. Apakah gue jago banget ngiriknya kayak Gung Hafsah? Apalagi enggak juga gitu. Dan mereka semua juga pasti punya titik awalnya gitu. Masalahnya kita sering compare diri kita dengan orang lain yang timelinenya beda gitu loh. Kita compare versi ketiga, versi keempat kita dengan versi ke 100 orang lain ya. Jangan gitu, nggak fair juga. Compare diri kita dengan diri kita sebelumnya, dengan diri kita di masa lalu. Apakah lu udah bertemu atau belum? Jadi gue nggak punya itu semua. Yang gue lakukan adalah apa? Ya udah, lakuin aja, bikin. Keep creating. Senjata gue cuma satu, konsisten aja. Lakuin. Tapi bang yang susah konsistennya. Emang iya, gue gak bilang konsisten itu mudah. Konsisten emang susah, I know that. Dan itulah yang gue perjuangkan. Karena memang impian gue pingin wujudin gitu loh. Kalau yang ingin lo buat, kalau karya yang ingin lo sajikan ke dunia itu memang layak untuk lo perjuangkan, ya lakuin. Konsisten. Terutama kalau di bidang gue, di industri gue, di media sosial, yang bisa gue lakukan adalah tetap posting, bikin konten, sampai nanti gue dapat polanya, tahu mana yang works, mana yang enggak, mana yang berhasil, mana yang enggak. Dan sekarang gue juga masih terus mencoba bereksperimen, nggak apa-apa, terus belajar. Apapun pekerjaan lo, apapun passion lo, apapun yang lo inginkan, terus belajar. Sebagai contoh, di Instagram gue udah bangun akun sampai ratusan ribu followers. Banyak orang yang pingin followersnya banyak tapi nggak pingin bikin postingannya. Gue udah 2000 lebih bikin postingan di Instagram. Ya konsistensi itu yang perlu kita bangun terus. Ketika awal mulai, ya udah gue gak punya apa-apa. Modal nekat, coba bikin terus, bikin. Ada manfaatnya, bikin lagi. Sambil jalan, sambil belajar. Sambil udah ada income-nya, upgrade alat perlahan-lahan. Pertama kali gue bikin podcast, gue dari HP aja udah cukup. Yang penting ada. Yang penting mulai dulu. Perlahan-lahan mulai upgrade skill juga. Mulai pinter nulisnya, mulai bisa ngeditnya, mulai bisa desain yang lebih bagus, yang lebih proper. Ya gue mana ngerti rekaman segala macam, gak pernah gue pelajari. Ketika gue kuliah dulu gak ada. Ya udah pelan-pelan pelajari. Jadi gue pengen kasih 5 tips buat lo bisa segera memulai. Oke, yang pertama, jangan banyak ide tapi nggak mulai-mulai. Ide itu bagus, tapi tidak ada gunanya kalau tidak dieksekusi. Mulai. Segera lakukan langkah pertama untuk membuat karya lu. Langkah pertamanya bisa duduk dan benar-benar menuliskan skrip untuk video lu, atau membuat desain pertama, membuat first draft, atau membuat outline dulu. Apapun karya yang mau lu buat. Buat langkah pertamanya dulu. At least mulai dulu.
Ayo, siapa di sini yang banyak sekali yang pengen lakukan idenya tapi nggak mulai-mulai? Mulailah. Yang kedua, rencana emang perlu, tapi jangan cuma wacana. Seimbangkan rencana dengan take action. Biasanya orang udah ada ide, lanjut ke tahap berikutnya yaitu planning. Perencanaan dibuat serapi mungkin, sekonkret mungkin. Emang rencana itu bagus, perlu. Tapi kita juga perlu untuk take action. Jadi, perencanaan kita lakukan secukupnya. At least cukup dulu untuk kita bisa melangkah. Ada teknik namanya teknik ABZ. Apa itu teknik ABZ? Kita tahu sekarang kita di mana, A, dan kita tahu goalnya di mana, Z. Kan A itu huruf pertama alfabet, Z itu huruf terakhir. Jadi kita tahu sekarang di mana, goalnya apa, dan kita perlu tahu langkah pertamanya setelah sekarang, yaitu B. Jadi A, B, Z. Jadi kita tahu tahapan selanjutnya apa. Yang pertama aja. Kedua, ketiga, keempat nanti dulu. Kita nggak perlu tahu C, D, E, F, G, H, I, J sampai X, Y. Yang penting kita tahu dulu satu langkah yang bisa kita ambil. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil pertama. Kita perlu tahu satu langkah pertama dulu, A, B, untuk mencapai Z tadi. Nanti perlahan-lahan nanti kita ketemu juga langkah-langkah berikutnya apa aja. Betul? Setuju? Yang ketiga, sambil mencoba, sambil belajar. Sambil terus berkarya, sambil terus meningkatkan kualitasnya. Ketika awal-awal, ya penting bikin aja dulu. Buat aja dulu. Perlahan-lahan upgrade kualitasnya. Ya, desain gua awal-awal, video gua awal-awal jelek banget cuy. Ini contoh video-video gua di awal. Jadi, review ini berbicara tentang bagaimana kita ingat kembali kepada mimpi-mimpi kita dan mengejar mimpi-mimpi kita tersebut. Saya punya mimpi untuk merevolusi pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jelek banget kan? Bener-bener ya kualitasnya nggak ada sama sekali. Sekarang, apakah sudah sebagus itu? Ya masih banyak lagi yang bisa gua improve tentunya. Lighting segala macam. Tapi ya lebih proper lah. Ya perlahan-lahan ditingkatkan, perlahan-lahan di-upgrade. Terus yang keempat, jangan terlalu khawatir dengan komentar orang lain, karena pasti selalu ada haters. Dengarkan suara kita, dengarkan apa yang lo benar-benar inginkan. Lakukan dengan tulus. Kalau lo benar-benar menginginkannya, lakukan. Seringkali kita mendengarkan keluar, tapi kita lupa mendengarkan ke dalam. Apa yang jiwamu benar-benar ingin lakukan. Dan terakhir yang kelima, cari mentor, cari role model, cari teladan lo, amati, tiru, modifikasi. Coba lihat apa-apa saja yang sudah mereka lakukan, contoh, atau kalau memungkinkan tanya langsung, DM gitu ya, tanya, minta masukan, itu akan sangat-sangat membantu. Jadi itu dia 5 tipsnya, semoga bermanfaat dan semoga lo bisa terapkan. Silahkan sekarang gue ajak lo untuk tuliskan di komentar, apa karya yang mau lo buat. Apapun yang lo tuliskan, gue doakan semoga tercapai. Apapun itu, lo pengen bikin channel YouTube, lo pengen sharing konten di sosial media, lo pengen bikin bisnis, lo pengen menggambar, apa karya yang mau lo hadirkan buat dunia. Lo pengen nulis buku, lo pengen membuat jurnal, apapun itu. Berkaryalah, dan mulailah dari sekarang. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video-video lain. Salam pembelajar.